Oke ya, eee, rekan-rekan kita mulai aja ya. Ayo kita siapkan hati kita ya, kita mulai. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, serah dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Ku hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Tidak ada ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi kita ada ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Mari kita sembah Tuhan. Sirala ya rala pasana ya rala. Haleluya. Sirala ya rala
Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Engkau baik. Terima kasih. Kami menyembahmu. Haleluya. Bapak, sebelum memulai untuk Babel Study malam hari ini, biar Roh Kudus mengurapi setiap hati kami. Biar hati kami menjadi tanah yang subur bagi taburan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi setiap kami. Terima kasih Bapa. Jama. Shiralayarala barala 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 barala. Kami mau menjadi penyembah-Mu. Kami mau menjadi alat-Mu. Kami mau Tuhan melayani-Mu dengan hidup kami. Malam hari ini kami siapkan hati kami untuk kami boleh belajar mengenal pribadi-Mu. Roh Kudus, Engkau singkapkan hal yang tersembunyi. Buat kami mengerti rahasia kedalaman firman-Mu. Biar firman-Mu mengubahkan hidup kami. Biar firman-Mu menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh malam hari ini boleh diberi kesempatan untuk kami boleh belajar firman-Mu. Engkau juga mengurapi hamba-Mu, Pastor David Chang yang sebentar akan mengajar kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, beri kekuatan, beri hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Babel Study malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, ke dalam tangan tuntunan Allah Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami pasang doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang siap belajar, kita katakan, amin. Puji Tuhan, saya persilakan Pastor David Chang. Roh Kudus tuntun hamba, agar hamba dapat memberitakan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini adalah key point atau puncaknya dari Efesus. Di sini saya beri judul posisi spiritual kita di dalam Kristus. Ini sebenarnya adalah proses keselamatan dari kita ada di kuburan sampai kepada keselamatan. Jadi langsung aja kita to the point, kita akan mulai. Saudara, setelah menggambarkan kekayaan rohani kita dalam Kristus, jadi pasal 1 itu Efesus tentang kekayaan rohani, Paulus beralih kepada kebenaran yang melengkapi, yaitu posisi spiritual kita di dalam Kristus. Pertama, dia akan menjelaskan apa yang Tuhan lakukan untuk semua orang berdosa pada umumnya. Kemudian dia menjelaskan apa yang Tuhan lakukan bagi orang-orang bukan Yahudi secara khusus. Jadi orang berdosa yang percaya kepada Kristus telah dibangkitkan dan didudukkan di atas tahta. Dari kuburan ke kemuliaan. Dan orang-orang Yahudi yang bukan Yahudi yang percaya telah didamaikan, ditempatkan di gerejanya. Ini akan menceritakan keajaiban kasih karunia Tuhan. Kita dibawa keluar dari kuburan dosa yang besar dan ditempatkan ke dalam ruang tahta kemuliaan. Jadi ini adalah cerita di mana Tuhan membawa kita keluar dari kuburan dosa yang besar dan menempatkan kita ke dalam ruang tahta kemuliaan. Saudara, posisi pertama kita adalah kita mati dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa memakan buah itu, Tuhan berkata, maka pada saat engkau memakannya, engkau akan mati. Memang benar, kita akan menuju ke kuburan besar, saudara. Nah, ini adalah proses di mana Tuhan membawa kita keluar dari sini menjadi kepada tahta kemuliaan. Jadi ada 4 proses. Yang pertama, kita telah mati di dalam dosa.
Efesus 2 ayat 1-3. Yang kedua, kita harus dibangkitkan dulu. Jadi Allah membangkitkan kita di dalam Kristus, Efesus 2 ayat 4-9. Posisi ketiga, setelah kita dibangkitkan, bukan kita disuruh tidak ngapa-ngapain. Allah harus bekerja di dalam kita, Efesus 2 ayat 10a. Dan yang terakhir, posisi keempat adalah Allah bekerja melalui kita, Efesus 2 ayat 10b. Jadi kita mulai yang pertama, kita telah mati di dalam dosa. Efesus 2 ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Jadi kita sebelum kenal Kristus, kita terhitung adalah orang-orang durhaka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Ini adalah ciri-ciri orang yang mati. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ini adalah posisi pertama, kita mati dalam dosa. Posisi spiritual pertama, kita mati dalam dosa. Saudara, ini berarti mati secara rohani. Yaitu apa mati secara rohani? Artinya, yaitu kita tidak dapat memahami dan menghargai hal-hal yang rohani. Suruh ke gereja, nggak ada niat, saudara. Suruh belajar Alkitab, nggak ada niat. Suruh ngapa-ngapain yang urusan dengan rohani, kita tidak ada hasrat sama sekali. Jadi kita tidak memiliki kehidupan rohani, dan kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyenangkan Allah. Jadi sama seperti orang yang mati secara fisik, yang tidak dapat menanggapi rangsangan fisik, demikian juga orang yang mati secara rohani tidak dapat menanggapi hal-hal rohani. Mayat tidak mendengar percakapan yang terjadi di ruang rumah duka. Dia tidak nafsu makan. Mayat itu nggak ada nafsu makan. Mayat itu tidak nafsu minum. Dia tidak merasakan sakit. Karena apa? Karena dia mati. Demikian juga dengan manusia batinnya dari orang-orang yang belum diselamatkan. Kemampuan spiritualnya tidak berfungsi. Mereka tidak dapat berfungsi sampai Tuhan sendiri yang memberinya kehidupan dengan membangkitkannya dari kematian. Saudara, penyebab kematian rohani ini adalah pelanggaran dan dosa, dan upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita tidak dibangkitkan oleh Tuhan, maka kita akan hilang untuk selama-lamanya di neraka, saudara. Orang mati butuh kebangkitan, saudara. Dalam Alkitab, kematian pada dasarnya berarti pemisahan. Tidak hanya secara fisik, tetapi roh yang terpisah dari tubuh. Yakobus 2 ayat 26. Tetapi juga secara rohani sebagai roh yang terpisah dari Allah. Yesaya 59 ayat 2. Orang yang tidak percaya tidak sakit, tidak butuh pemulihan. Dia mati, tidak butuh dikasih makan. Dia tidak membutuhkan pemulihan, saudara. Dia membutuhkan kebangkitan, saudara. Semua pendosa yang terhilang sudah mati. Dan satu-satu perbedaan antara pendosa yang satu dan pendosa yang lain adalah keadaannya yang membusuk. Orang yang terlantar dan yang tersesat di hutan-hutan belantara mungkin lebih membusuk secara lahiriah daripada pemimpin masyarakat yang belum diselamatkan, tetapi kedua-duanya sama mati dalam dosa. Dan satu mayat tidak mungkin lebih bagus daripada mayat yang lain. Ini berarti dunia kita adalah satu kuburan yang luas, penuh dengan orang-orang yang mati saat mereka hidup, saudara. Oke, kalau kita tidak ada hubungan dengan Allah, kita itu mati rohani. Ya. Orang mati tidak dapat taat, saudara. Ini adalah awal dari kematian rohani manusia, ketidaktaatannya pada kehendak Tuhan. Allah berfirman, pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Setan berkata, kamu pasti tidak akan mati. Beda, saudara. Dan karena mereka percaya kebohongan ini, manusia pertama berdosa dan langsung mengalami kematian rohani dan kematian jasmani yang terakhir. Sejak saat itu, umat manusia hidup dalam ketidaktaatan karena mati rohani itu tidak dapat taat. Ketidaktaatan kepada Tuhan. Ada 3 kekuatan yang mendorong manusia dalam ketidaktaatannya. Yang pertama adalah dunia, yang kedua adalah iblis, yang ketiga adalah daging. Ini adalah
faktor-faktor yang akan mendorong manusia untuk tidak taat kepada Allah. Pertama adalah dunia atau sistem dunia memberi tekanan pada setiap orang untuk mencoba membuatnya menyesuaikan diri. Yesus Kristus bukan dari dunia ini dan juga bukan umatnya. Tetapi orang yang belum diselamatkan baik secara sadar maupun tidak dikendalikan oleh nilai-nilai dan sikap-sikap dunia ini. Kedua adalah iblis, saudara. Iblis adalah roh yang sekarang bekerja di dalam diri-diri anak durhaka. Ini tidak berarti bahwa iblis bekerja secara pribadi. Secara pribadi bekerja dalam kehidupan setiap orang tidak percaya. Karena iblis atau setan sebagai makhluk ciptaan terbatas dalam ruang. Iblis itu tidak maha hadir. Tidak seperti Tuhan yang maha hadir, iblis tidak bisa berada di semua tempat pada satu waktu. Tetapi karena rekan-rekan iblisnya yang terstruktur dan terorganisir dan kuasanya atas sistem dunia, iblis dapat mempengaruhi kehidupan semua orang yang tidak percaya dan juga berusaha mempengaruhi orang percaya. Dia ingin membuat orang menjadi anak-anak durhaka. Dia sendiri tidak taat pada Tuhan. Jadi dia ingin orang lain juga tidak taat pada Tuhan. Jadi salah satu alat utama iblis untuk membuat orang tidak menaati Tuhan adalah dengan kebohongan, saudara-saudara. Iblis adalah pembohong dan kebohongannya dimulai dari awal sejarah manusia. Kamu tidak akan mati yang menjerumuskan semua umat manusia ke dalam dosa. Orang banyak yang belum diselamatkan dalam sistem dunia saat ini tidak menaati Tuhan karena mereka percaya akan kebohongan setan. Ketika seorang percaya dan melakukan bohong atau dusta, ia menjadi anak durhaka. Faktor yang ketiga dalam kekuatan yang mendorong kita ketidaktaatan kepada Allah adalah daging. Adalah kekuatan ketiga yang mendorong orang yang tidak percaya untuk tidak menaati Tuhan. Yang maksud dengan daging bukanlah tubuh, karena tubuh itu sendiri tidak berdosa. Daging mengacu pada sifat jatuh yang kita miliki sejak lahir, yang diwarisi oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa, yang ingin mengendalikan tubuh dan pikiran dan membuat kita tidak menaati Tuhan. Karena ia memiliki sifat pendosa, sifat berdosa ini disebut Alkitab sebagai daging. Jadi ada 3 faktor, yaitu dunia, iblis, dan daging yang mendorong orang-orang tidak percaya untuk tidak taat kepada kehendak Allah. Saudara, orang berdosa itu rusak, saudara. Apakah mengherankan bahwa orang yang belum diselamatkan tidak taat kepada Tuhan? Ya, dia dikendalikan oleh dunia, daging, iblis, 3 musuh besar Tuhan. Dan dia tidak dapat mengubah sifatnya sendiri atau dirinya sendiri mengalahkan dunia dari iblis. Dia membutuhkan bantuan dari luar dan bantuan itu harus datang dari Tuhan. Orang berdosa yang terhilang hidup untuk menyenangkan keinginan daging dan keinginan pikiran, ini terjemahan literal. Perbuatannya berdosa karena seleranya berdosa. Ketika Anda menerapkan kata rusak pada orang yang belum diselamatkan, Anda tidak mengatakan bahwa dia hanya melakukan kejahatan atau dia tidak mampu melakukan kebaikan. Anda hanya mengatakan bahwa tidak mampu melakukan apapun untuk mendapatkan keselamatan atau memenuhi standar tinggi kekudusan Tuhan. Orang berdosa itu dimurkai, saudara. Yesus berkata bahwa orang berdosa yang terhilang berbuat baik satu sama lain dan anak-anak mereka. Tidak, saudara. Tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun yang baik secara rohani untuk menyenangkan Allah. Orang-orang di Malta dengan baik hati membantu Paulus dan teman-temannya setelah kapal karam. Tentu saja melakukan pekerjaan yang baik, tetapi mereka masih perlu diselamatkan. Orang baik itu belum tentu orang yang sudah diselamatkan. Secara alami, anak-anak murka. Dengan perbuatannya, anak-anak durhaka. Orang belum diselamatkan sudah dihukum. Hukumannya sebenarnya telah dijatuhkan. Tetapi Allah dalam belas kasihannya menunda pelaksanakan hukuman. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, tetapi Allah dalam kasih karunia-Nya masuk untuk memungkinkan keselamatan. Karena itu ini mengarah ke pekerjaan yang kedua, yaitu posisi kedua dari Tuhan, yaitu Allah membangkitkan orang berdosa di dalam Kristus. Jadi kita sudah tahu, kita mati dalam dosa karena kita dikendalikan oleh daging, iblis, dan dunia. Kita adalah orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman. Tetapi Allah dalam belas kasihannya menunda pelaksana hukuman itu karena dia sayang sama manusia, maka dia lakukan dalam penundaan waktu itu dengan membangkitkan kita di dalam Kristus yang menjadi posisi spiritual kita yang kedua. Efesus 2 ayat 4-9. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih karunia-Nya,
oleh karena kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun sebenarnya kita telah mati oleh kesalahan kita. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dari kuburan ke tahta. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Saudara, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Baik kasih karunia maupun iman, dua-duanya itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Jadi kita bisa respon untuk percaya kepada Tuhan Yesus, itu pun bukan hasil usaha kita, itu pun pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau bisa kita beriman itu bukan pekerjaanmu. Itu adalah pemberian Allah. Kita bisa ke gereja hari ini, itu pemberian Allah, saudara. Jadi nggak ada orang yang bisa memegahkan diri sedikit pun. 100% juru selamat dia. Saudara, posisi kedua adalah Allah membangkitkan kita di dalam Kristus. Fokus perhatian sekarang adalah pada Tuhan, bukan pada manusia berdosa. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita diingatkan akan 4 kegiatan yang Tuhan lakukan atas nama orang berdosa untuk menyelamatkan mereka dari akibat dosa mereka. Pertama, Dia mengasihi kita. Secara alami, saudara, Allah adalah kasih. Tetapi Allah tetap adalah kasih, bahkan jika tidak ada orang berdosa. Karena kasih adalah bagian dari keberadaannya. Jadi walaupun nggak ada orang berdosa, Allah tetap adalah kasih. Bagaimana Allah adalah kasih? Karena Allah adalah Allah Tritunggal. Allah Anak mengasihi Allah Bapa mengasihi Allah Roh Kudus mengasihi Allah Anak. Jadi kalau Allah itu satu, bagaimana Dia adalah kasih? Dia adalah Allah Tritunggal. Ya, para teologi menyebut kasih adalah sebagai salah satu atribut Tuhan. Tetapi Tuhan memiliki 2 jenis atribut, yaitu pertama, atribut yang Dia miliki tentang dirinya, yaitu atribut intrinsik seperti ada kehidupan, Dia adalah kasih, Dia adalah kudus. Atribut yang dengannya Dia berhubungan dengan ciptanya, terutama dengan manusia, disebut atribut relatif. Ya, saudara. Nah, contoh atribut intrinsik dan atribut relatif. Misalnya, secara alami Tuhan adalah kebenaran. Tetapi ketika Dia berhubungan dengan manusia, kebenaran Tuhan akan menjadi kesetiaan. Tuhan pada dasarnya adalah kudus. Ketika Dia menghubungkan kekudusan itu dengan manusia, itu menjadi keadilan. Kasih adalah salah satu atribut intrinsik Tuhan. Tetapi ketika kasih ini terkait dengan orang berdosa, itu akan menjadi kasih karunia dan belas kasihan. Allah kaya akan belas kasihan, dan di dalam kasih karunia dan kekayaan ini memungkinkan orang berdosa untuk diselamatkan. Jadi dalam belas kasihannya, Dia tidak memberi kita apa yang pantas kita lakukan, yaitu kematian, hukuman. Dan dalam kasih karunia-Nya, Dia memberi apa yang tidak pantas kita terima. Dan semua ini dimungkinkan karena kematian Yesus Kristus di kayu salib. Di Kalvari itulah Allah menunjukkan kebenciannya terhadap dosa dan kasih-Nya terhadap orang berdosa. Saudara, Allah membangkitkan kita dari kematian. Ini berarti Dia membuat kita hidup. Bahkan ketika kita mati dalam dosa, Dia menyelesaikan kebangkitan rohani dengan kuasa Roh Kudus menggunakan firman. Dalam 4 Injil tercatat bahwa Yesus membangkitkan 3 orang dari kematian. Anak janda, putri Yairus, dan Lazarus. Dalam setiap kasus Dia mengucapkan firman dan ini memberi hidup. Firman Allah itu hidup dan penuh kuasa. Ketiga, kebangkitan jasmani ini adalah gambaran kebangkitan rohani yang datang kepada orang berdosa ketika ia mendengar firman Allah dan percaya kepadanya. Tetapi kebangkitan rohani kita jauh lebih besar karena itu menyatukan kita dengan Kristus.
Allah membuat kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Sebagai anggota tubuhnya, kita dipersatukan dengannya. Contohnya adalah dengan perjamuan kudus. Ya, itu adalah simbolis, saudara. Sehingga kita berbagi hidup dan kuasa kebangkitannya. Allah meninggikan kita. Kita tidak dibangkitkan dari kematian, dibangkitkan, dan itu dibiarin aja, dan ditinggalkan di kuburan. Karena kita dipersatukan dengan Kristus. Karena kita dipersatukan dengan Kristus, kita akan ditinggikan bersama-sama dengan Dia, dan kita berbagi tahtanya di surga. Posisi fisik kita mungkin di bumi, tetapi sebenarnya posisi rohani kita adalah di tempat surgawi di dalam Kristus Yesus. Seperti Lazarus, kita telah dipanggil dari kubur untuk duduk bersama Kristus dan menikmati makan bersama dengan Dia, persekutuan dengannya. Saudara, Allah menjaga kita. Tujuan Tuhan dalam penebusan kita bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari neraka, saudara. Jadi bukan hanya, wah selamat ya udah kamu pergi deh, bukan. Tujuan utamanya dalam keselamatan kita adalah agar untuk selama-lamanya gereja memuliakan kasih karunia Allah. Jadi, jika Tuhan memiliki tujuan kekal untuk kita penuhi, Dia akan menjaga kita untuk selama-lamanya. Kalau Dia bermaksud gereja untuk memuliakan kasih karunia Allah untuk selama-lamanya, maka Dia akan menjaga kita untuk selama-lamanya. Karena kita belum diselamatkan oleh perbuatan baik, kita tidak bisa hilang oleh perbuatan buruk kita. Karena kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik kita. Tuhan akan menjaga kita selama-lamanya. Ini adalah kebenaran yang paling menghibur hati, saudara. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Kasih karunia berarti keselamatan yang sepenuhnya terlepas dari jasa atau pekerjaan apapun di pihak kita. Kasih karunia berarti Allah melakukan semuanya demi Yesus. Keselamatan kita adalah pemberian Tuhan. Ya, kata bahwa dalam Efesus 2:8 dalam bahasa Yunani adalah netral, sedangkan iman adalah feminim. Oleh karena itu, kata itu tidak dapat merujuk pada iman, kata itu merujuk pada seluruh pengalaman keselamatan termasuk iman. Keselamatan adalah sebuah anugerah, bukan sebuah penghargaan. Karena kita tidak melakukan jasa apapun, itu adalah anugerah. Saudara, keselamatan tidak dapat dari perbuatan karena pekerjaan keselamatan telah diselesaikan di kayu salib. Ini adalah pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita, dan ini adalah pekerjaan yang telah selesai. Kita tidak dapat menambahkan apapun ke dalamnya, kita tidak berani mengambil apapun daripadanya. Ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah, menandakan jalan menuju Tuhan sekarang terbuka. Sebelumnya adalah pemisahan, sekarang dibuka jalan menuju Tuhan. Tidak ada lagi kebutuhan untuk pengorbanan duniawi. Satu pengorbanan, anak domba Allah telah menyelesaikan pekerjaan keselamatan yang besar. Tuhan yang melakukan semuanya, dan Dia melakukannya karena Dia kasih dan berhubungan dengan ciptanya adalah dengan kasih karunia-Nya. Saudara, dosa bekerja melawan kita, dan Tuhan bekerja untuk kita. Tetapi pekerjaan besar pertobatan hanyalah permulaan. Ini berlanjut pada pekerjaan Allah untuk kita selanjutnya, yaitu posisi spiritual kita yang ketiga, yaitu Allah bekerja di dalam kita, saudara. Posisi ketiga, Allah bekerja di dalam kita. Ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 8 sampai 10. Ini saya ulang-ulang terus karena penting. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, Allah bekerja di dalam kita. Sebab kita ini adalah buatan Allah, produksi Allah. Dalam kata Yunani adalah masterpiece Allah. We are the God masterpiece yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kata Yunani yang diterjemahkan buatan adalah poema, dari mana kita memperoleh kata puisi bahasa Inggris poem, sesuatu yang dihasilkan. Ini berarti apa yang dibuat, produk yang diciptakan. Dengan kata lain, pertobatan kita bukanlah akhir. Ini adalah awal. Kita adalah bagian dari
ciptaan baru yang masterpiece, saudara, yang luar biasa, ciptaan Allah. Dan Tuhan terus bekerja di dalam kita untuk menjadikan kita seperti apa yang Dia inginkan. Tujuannya adalah untuk membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi sebenarnya kata teologis Allah membangkitkan kita dari kematian itu adalah justification, dan ini adalah sanctification, saudara. Ya, bagaimana Allah waktu kita setelah lahir baru, kita telah dibangkitkan dari kematian, Allah bekerja untuk menciptakan kita untuk lebih menyerupai anaknya Yesus Kristus. 3 alat khusus Tuhan untuk bekerja di dalam kita. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, kita harus ikuti kehendak Bapa yang mau kita diproses untuk menjadi seperti anaknya. Jadi ada 3 alat khusus Tuhan untuk bekerja dalam kita. Tetapi bagaimana Tuhan bekerja di dalam kita? Yaitu udah pasti melalui Roh Kudusnya. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kristus menyelesaikan pekerjaan penebusannya di kayu salib, tetapi Dia bangkit dari kematian dan kembali ke surga. Di sana tugas Kristus adalah melanjutkan pekerjaan yang belum selesai, yaitu untuk menyempurnakan gerejanya. Kristus sedang memperlengkapi kita untuk pekerjaan dan pelayanan kita di bumi ini. Untuk melakukan ini, Dia menggunakan 3 alat khusus. Yang pertama adalah firman Allah, 1 Tesalonika 2 ayat 13. Yang kedua adalah doa, Efesus 2 ayat 20-21. Dan yang ketiga adalah penderitaan atau proses hidup. Jadi saat kita belajar firman Tuhan, seperti saat ini Bapak dan Ibu lakukan, memahaminya, merenungkannya, firman itu akan bekerja dalam hidup kita untuk membersihkan dan memelihara kita. Saat kita berdoa, Roh Tuhan bekerja di dalam kita untuk melepaskan energi atau kekuatan, melepaskan dinamit, kekuatan. Dan saat kita menderita, Roh Allah melayani kita, menghibur kita. Penderitaan itu akan mendorong kita kembali kepada firman dan doa, dan siklus itu terus berulang. Inilah cara kita diproses menjadi seperti Yesus Kristus. Kita perlu firman, kita perlu doa, dan kita perlu proses hidup. Terlalu banyak orang Kristen berpikir bahwa pertobatan adalah satu-satunya pengalaman yang penting dan tidak ada yang mengikuti. Tetapi ini salah. Kita bisa menggunakan contoh kebangkitan Lazarus sebagai contoh. Setelah Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, Dia berkata, lepaskanlah dia dan biarkan dia pergi. Dengan kata lain, Lazarus ini sekarang hidup, keluarkan dia dari kuburan. Paulus memikirkan konsep ini dalam Efesus 4 ayat 22-24 ketika dia mulai menulis bahwa kamu harus menanggalkan perilaku yang lama, menanggalkan perkataan-perkataan yang lama, manusia lama yang rusak, bahwa kamu harus mengenakan manusia baru yang menurut Allah, yang diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Saudara, dalam Kolose 3 ayat 1, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jadi perkataan kita nggak boleh lagi perkataan yang sia-sia. Perkataan kita jangan perkataan yang kotor lagi seperti yang dahulu. Tetapi biarkanlah kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun. Kata-kata yang berkata tentang firman. Kata-kata kita berkata dengan doa. Dan kata-kata kita yang menghibur dan mendukung orang lain. Jadi 3 alat khusus adalah firman, doa, dan penderitaan. Kuasa kebangkitan yang sama yang menyelamatkan Anda, mengeluarkan Anda dari kuburan dosa, setiap hari dapat membantu Anda hidup bagi Kristus dan memuliakan Dia. Dengan pengorbanan yang besar bagi dirinya, Tuhan bekerja untuk kita di kayu salib. Dan hari ini, atas dasar yang Dia bayar di kayu salib, Dia bekerja di dalam kita untuk membuat kita serupa dengan Kristus. Tuhan tidak dapat bekerja di dalam kita kecuali Dia telah terlebih dahulu membangkitkan kita. Juga Dia tidak bisa bekerja melalui kita. Kita tidak bisa diutus untuk bekerja melalui kita kecuali Dia sudah harus bekerja di dalam kita. Inilah mengapa penting bagi Anda untuk meluangkan waktu setiap hari dalam pendalaman firman, berdoa, berserah kepada Kristus selama masa-masa penderitaan. Karena melalui firman, doa, dan penderitaan, Tuhan Yesus bekerja di dalam kamu. Jadi Tuhan harus bekerja dulu di dalam kita sebelum Dia dapat bekerja melalui kita.
Saya kasih contoh adalah Musa. Alkitab menunjukkan banyak contoh dari prinsip ini. Tuhan menghabiskan 40 tahun bekerja di dalam Musa sebelum dia dapat bekerja melalui Musa. Pada awal pelayanannya, Musa tidak sabaran dan bergantung pada kekuatannya sendiri. Dia membunuh seorang Mesir dan harus melarikan diri dari Mesir. Bukan cara yang berhasil untuk memulai pelayanan. Namun setelah 40 tahun sebagai gembala yang rendah hati di padang gurun, Musa mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Pekerjaan yang 40 tahun dia diproses itu yang mempersiapkannya untuk 40 tahun lagi pelayanan yang luar biasa. Contoh lagi Yusuf dan Paulus. Ada contoh lain. Yusuf menderita selama 13 tahun sebelum Tuhan menempatkan dia di atas tahta Mesir. Kedua setelah Firaun. Daud juga diurapi menjadi raja ketika dia masih muda. Dia udah kasih tahu dia adalah raja, tetapi dia tidak mendapatkan tahta sampai dia menderita 13 tahun sebagai orang pelarian dan orang buangan. Bahkan Rasul Paulus menghabiskan 3 tahun di Arab setelah pertobatannya. Tidak diragukan lagi mengalami pekerjaan Tuhan yang lebih dalam untuk mempersiapkan dia bagi pelayannya. Tuhan harus bekerja dulu di dalam kita sebelum dia dapat bekerja melalui kita. Dan ini mengarah pada pekerjaan 4 pada perikop kita, yaitu Allah bekerja melalui kita. Jadi nggak bisa orang yang belum baru bertobat baru ke gereja tiba-tiba dikasih pelayanan, nggak bisa saudara. Dia harus mengalami proses Tuhan dulu. Dia harus belajar dulu, barusan bisa melayani. Posisi keempat adalah Allah bekerja melalui kita. Saya ulangi lagi saudara, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini adalah masterpiece dari Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, posisi keempat adalah Allah bekerja melalui kita. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, saudara. Jadi kita dibangkitkan itu harus ada kerjaan, saudara, bukan untuk diam aja. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi diselamatkan oleh perbuatan baik. Kita tidak diselamatkan oleh iman ditambah perbuatan baik, tetapi oleh iman yang bekerja. Dasar kitab suci tentang tema ini adalah Yakobus 2, bahwa iman yang sejati itu, ya, iman yang menyelamatkan selalu menghasilkan kehidupan yang berubah. Jadi kalau ada orang dari dulu diselamatkan itu belum berubah melulu, itu saya ragu imannya itu benar nggak iman yang diselamatkan. Apalagi kalau udah bertobat malah jadi jahat. Itu imannya itu mesti dipertanyakan. Apakah benar-benar dia lahir baru? Jangan-jangan dia belum lahir baru, gitu ya. Jadi tidak cukuplah untuk mengatakan bahwa kita memiliki iman, tetapi kita harus menunjukkan proof iman ini dengan perbuatan kita. Alkitab berbicara banyak tentang jenis pekerjaan yang berbeda. Ada perbuatan hukum yang tidak menyelamatkan, ada perbuatan daging yang tercantum dalam Galatia 5 ayat 19-21. Paulus juga berbicara tentang perbuatan kegelapan. Saudara, perbuatan kita baik karena sifat baru Tuhan ada di dalam kita. Ya, perbuatan kita baik karena kita memiliki sifat baru Tuhan. Perbuatan yang mati dalam Ibrani 6 ayat 1 tampaknya menjadi perbuatan yang membawa maut. Karena upah dosa adalah maut. Perbuatan kebenaran dalam Titus 3 ayat 6 mengacu pada pekerjaan keagamaan yang dilakukan orang-orang berdosa sebagai sarana keselamatan. Yesaya mengatakan bahwa segala kebenaran kita seperti kain kotor. Jika kebenaran kita, perbuatan baik kita seperti kain kotor, seperti apa dosa kita? Perbuatan yang Paulus tulis dalam Efesus 2 ayat 10 memiliki 2 karakteristik khusus. Pertama, itu adalah pekerjaan baik yang berbeda dengan pekerjaan kegelapan dan perbuatan jahat. Orang percaya memiliki Tuhan yang bekerja di dalam dia, dan karena itu pekerjaannya baik. Pekerjaannya sendiri tidak baik karena dia memiliki sifat baru. Karena dia memiliki sifat baru dari Tuhan, dan karena Roh Kudus bekerja di dalam dia dan melalui dia untuk menghasilkan pekerjaan baik ini. Sangat disayangkan bahwa banyak orang percaya meremehkan tempat perbuatan baik di dalam kehidupan Kristen. Karena kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, mereka memiliki gagasan bahwa perbuatan baik itu jahat dan ini adalah sebuah kesalahan. Saudara, dalam Matius 5:16, biarlah terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita tidak melakukan perbuatan baik untuk memuliakan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Paulus menginginkan agar Kristus dimuliakan di dalam tubuhnya, bahkan jika itu berarti kematian. Kita harus berlimpah dalam setiap pekerjaan yang baik dan berbuah dalam setiap pekerjaan baik, saudara. Salah satu hasil dari pengetahuan Alkitab adalah orang percaya diperlengkapi secara menyeluruh untuk pekerjaan baik. Jadi kita belajar pendalaman Alkitab ini adalah agar kita bisa diperlengkapi secara menyeluruh untuk setiap pekerjaan baik. 2 Timotius 3 ayat 17. Sebagai orang percaya, kita harus bersemangat dalam perbuatan baik. Perbuatan baik kita sebenarnya adalah pengorbanan rohani yang kita persembahkan kepada Tuhan. Penting untuk dicatat bahwa kita tidak memproduksi karya bagus ini. Mereka adalah hasil pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaannya menurut kerelaannya. Perbuatan baik kita adalah bukti bahwa kita telah dilahirkan kembali, saudara. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi perbuatan baik itu tidak menyelamatkan, tetapi perbuatan baik setelah kita dibangkitkan oleh Kristus adalah bukti bahwa kita telah dilahirkan kembali, saudara. Penutup, saudara, Tuhan memiliki rencana untuk hidup saya dan Anda, dan bahwa kita harus berjalan dalam kehendak-Nya dan menggenapi rencananya. Paulus tidak sedang berbicara tentang sebuah takdir impersonal yang mengendalikan hidup Anda, apapun yang Anda lakukan. Dia berbicara tentang rencana yang penuh kasih dari Bapa Surgawi yang pengasih, yang menginginkan yang terbaik bagi kita. Kehendak Tuhan datang dari hati Tuhan. Kita menemukan kehendak Allah yang menggairahkan bagi hidup kita saat Roh mengungkapkannya kepada kita melalui firman Tuhan. Akan sangat membantu untuk menutup bab ini dengan inventaris pribadi. Saudara, Anda berada dalam posisi mana? Apakah Anda masih mati dalam dosa? Apakah Anda merasa Anda telah dibangkitkan oleh Kristus? Apakah Anda sekarang merasa Tuhan sedang bekerja di dalam Anda? Atau Anda berada dalam posisi bahwa Tuhan telah bekerja melalui Anda? Manakah dari keempat pekerjaan ini yang Anda alami? Apakah dosa bekerja mengendalikan Anda karena Anda belum percaya kepada Kristus? Maka sekarang percayalah kepadanya. Sudahkah Anda mengalami pekerjaannya bagi Anda, di dalam diri Anda, dan melalui Anda? Jadi demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan ya malam hari ini. Melalui apa yang kita pelajari, kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Adakah rekan-rekan yang mungkin mau bertanya? Saya persilahkan. Si Eri boleh bertanya, Tante Pocu juga boleh, ya. Pak Hari juga boleh, Pak Aan juga boleh. Ayo, tanya nggak bayar. Tanya gratis. Pak Ivan boleh. Weh, ada cicin, wah banyak. Oke, silakan yang mau bertanya-tanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Nah, kalau nggak tahu, nggak mau tanya, sesat di jalan. Bisa ini ya. Kalau sesat di jalan, tujuannya surga jadi kemana itu? Makanya lebih baik kalau nggak tahu tanya ya. Saya udah terus sih setiap kali di kelas ini saya selalu mendorong ya untuk terus bertanya ya, untuk terus bertanya. Ayo, saya masih tunggu. Kalau mau bertanya, ya, silahkan. Kalau nggak bertanya, kita akan ini ya, akhiri. Haleluya. Oke, saya tadi sementara Pak Pastor David Chang
menyampaikan saya baru itu ya, apa namanya itu, contoh ya, saya mau kasih contoh manusia yang rohani dan manusia yang daging seperti apa sih gitu ya. Disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Efesus ya, pasal yang kedua ayat 1 saya bacakan. Dahulu kalian mati secara rohani karena kalian berdosa dan melanggar perintah-perintah Allah. Pada waktu itu kalian mengikuti kebiasaan dunia ini. Sebentar ya, tadi udah saya siapin tuh saudara. Oke, sebentar. Saya cari lagi kalau gitu. Sorry, di 1 Korintus ya. Di 1 Korintus 3 ayat 1 ya. Dan aku saudara-saudara pada waktu ini tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, ya kan? Karena kamu manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi. Jadi bagaimana mengecek kondisi kita? Saya ini udah seberapa ya? Udah dewasa belum ya? Udah manusia rohani belum ya? Nah, sesuai dengan Alkitab standar kita yang kita pakai malam hari ini ya, Alkitab bilang kalau kita masih suka iri hati enggak? Enggak usah angkat tangan. Nah, nanti kelihatan jeleknya. Jadi disimpan aja di hati. Jangan iri hati. Kalau masih ada iri hati berarti masih manusia duniawi. Ya, kemudian apalagi perselisihan, suka ribut, hal-hal yang sepele diributkan gitu ya. Suka bikin suka jadi provokator. Nah, ya suka bakar-bakar masalah kecil jadi gede gitu. Kalau semuanya udah ribut langsung tepuk tangan ucapan syukur di rumah karena berhasil gitu kan membuat orang-orang jadi ribut gitu ya kan. Suka berselisih. Kalau kita orang masih suka, wah kalau ada perselisihan itu asik, itu seru. Nah, itu artinya kita masih manusia duniawi ya. Nah, Rasul Paulus kasih penjelasannya ini aja sih, cuma 2 bahwa kita itu suka iri hati, suka berselisih, itu menunjukkan bahwa kita masih manusia duniawi. Nah, saya berharap ini bisa kita renungkan dalam hidup kita. Kalau kita udah nggak suka ribut, kalau ada apa-apa kita lebih suka ngalah, kita lebih suka diem. Kita lebih suka, ya udahlah saya menderita dikit nggak apa-apa. Yang penting damai semua. Wah, itu kita kayak Tuhan Yesus. Itu manusia rohani. Artinya gini, kita matang. Tetapi kalau kita masih egois, mau menang sendiri, mau cari enaknya sendiri, ya, suka iri hati. Wah, itu kita harus lebih keras lagi kita belajar Alkitab. Waktu nanti kita belajar banyak Alkitab, saya percaya otomatis hati dan pikiran kita akan diperbaharui. Dan apa yang nggak mungkin, namanya manusia kehidupan lama, kita nanti akan meninggalkan kehidupan lama. Dan kita nanti pada akhirnya kita nanti akan kita akan takjub dengan diri kita sendiri. Saudara pernah nggak sih takjub dengan diri sendiri? Kenapa? Dulu saya gampang marah loh. Dulu saya gampang tersinggung. Dulu kalau saya diginiin, habis. Itu kuping dua-duanya copot. Gitu ya kan. Dulu, itu jadi kita takjub. Kok bisa ya saya berubah? Kok bisa sekarang saya jadi sabar? Kok bisa ya sekarang saya baca firman Tuhan tiap hari? Kok bisa ya saya sekarang banyak nyembah Tuhan? Kok bisa ya saya? Nah, itu namanya kita takjub. Kok bisa?
Bisa, karena Roh Kudus yang memperbarui. Otomatis. Jadi nggak perlu sampai, wah minta nangis-nangis, puasa 7 hari 7 malam untuk berubah, nggak usah. Baca firman setiap hari. Ikut pendalaman Alkitab. Terus rindu mengenal firman Tuhan. Otomatis hati, pikiran, manusia jasmani kita, ya, rohani manusia lama kita akan berubah otomatis. Nah, saya rasa itu aja sebagai tambahan. Kalau rekan-rekan masih mau menambahkan, nggak apa-apa. Saya tunggu. Kalau nggak ada, kita tutup ya. Haleluya. Yuk kita naikkan pujian ini. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, katakan, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan dengan segenap hatimu, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita katakan dengan segenap hati kita, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini doa kami ya Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita sembah Tuhan. Ini doa kami Bapa, pakailah hidupku sesuai rencanamu. Haleluya. Hidupku sekarang bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Oh haleluya. Di dalammu ku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sebab Roh Kudus yang mengubah kami jadi baru. Shiralaya ralapasani, Shinaya ramu. Haleluya. Oh, Bapak terima kasih. Malam hari ini kami bersyukur. Kami boleh belajar bersama-sama tentang menjadi manusia rohani. Menjadi manusia ciptaan yang baru dalam Kristus.
Sebab kami bukan berasal dari dunia ini, tapi kami berasal dari atas. Kami berasal dari surga. Sebab kami dilahirkan kembali di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Malam hari ini, biar pelajaran ini boleh menyadarkan kami dan membuat kami untuk bersungguh-sungguh berusaha untuk mengerti firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang sanggup mengubahkan hidup kami, mengubahkan karakter kami, sehingga kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Roh Kudus jamah setiap pribadi, jamah. Setiap kepahitan, kekecewaan, kami cabut dalam nama Yesus. Sakit hati, cabut dalam nama Yesus. Biar kasih-Mu memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar tidak ada iri hati, tetapi kami bersukacita dengan orang yang bersukacita. Kami berbahagia kalau teman kami berbahagia. Kami menangis kalau teman kami juga menangis. Biar hidup kami semakin serupa dengan Engkau, ya Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah figur kami. Engkau adalah gambaran di mana kami harus berubah menuju seperti Engkau. Terima kasih. Engkau lawat kami semua. Engkau menjamah kami semua malam hari ini. Secara khusus malam hari ini kami angkat tangan kami dan kami berdoa untuk Pastor David Chang. Tuhan anugerah-Mu turun. Selalu baru setiap pagi. Tuhan Kau beri kesehatan, kekuatan yang sempurna. Pengurapan-Mu Tuhan selalu baru. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan biar hamba-Mu Pastor David Chang boleh menggenapi rencana-Mu dalam hidupnya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Pastor David Chang ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Dan kalau sebentar kami akhiri kelas ini dan kami beristirahat. Kami telah seharian beraktivitas. Tuhan, Engkau menyegarkan setiap jiwa kami. Engkau menyembuhkan setiap tulang-tulang dan otot-otot kami. Sehingga malam hari ini kami boleh istirahat dengan kualitas yang terbaik. Sehingga besok pagi kami boleh beraktivitas dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, semuanya menjadi maksimal karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun atas setiap kami berlimpah-limpah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kita beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau dahsyat ya Bapa. Engkau luar biasa ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kekuatan, kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga.
anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat oleh Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.